tanya dia, dia, tanya dia, dia, tanya dia, semua ditanya dia. Yuk, tanya dia. Tanya siapa? Tanya dia. Belajar bahwa saya itu bisa mendapatkan yang saya inginkan. Wow, hilang. Tantrum handphonenya. Bisa mendapatkan yang saya inginkan meskipun tadinya tidak dibolehkan dengan cara nangis, ya kan? Nah, jadi dari awal itu, ya bukan dari awal. Kalau kita bilang anaknya udah keburu tantrum kan berarti udah ada yang miss ya, anggaplah gitu. Ya, mulai belajar untuk konsisten gitu. Jadi kayak kalau dia tantrum ya udah berarti jabanin aja. Bukan diturutin maksudnya. Jangan dianggap gitu. Nah, kamu mau apa? Kamu kalau mau ngomong, kalau ada yang kamu mau, diam dulu, nanti kita ngobrol gitu. Kalau anak-anak, aku juga ngalamin anak udah mulai tricky, nangis depan aku udah nggak ngaruh, dia nangisnya kalau ada orang lain atau depan umum. Ya kan? Biasanya ada nenek kakeknya biasanya. Nah, misalnya gitu. Aku mah lempeng aja gitu kan. Terus kalau anaknya udah bisa diajak ngomong, pas dia udah reda aku ngomong, kenapa tadi nangisnya depan orang? Emang kamu pikir kalau kamu nangis depan orang, aku malu? Enggak deh, aku mah gak malu. Kamu aja yang malu sendiri. Diherian, sambil heri ya kalau aku mah ya. Lama-lama dia mikir, iya ya, mak gua mah mau gua ngamuk juga dia nggak tahu malu gitu sama orang gitu kan. Jadi itu intinya harus konsistensi. Kalau misalnya kita bilang enggak, yang enggak itu jangan sampai jadi iya karena hal-hal tertentu. Si anak tuh belajar, anak tuh pintar banget gitu. Ini bener. Yang bisa bikin dia mengiyakan. Kan anak tuh mikirnya gitu ya. Sekali kita nggak konsisten, dia tangkep tuh. Ini nih kuncinya, ini nih caranya gitu. Anak tuh pintar soalnya, jadi jangan kalah pintar sama anak. Orang dia yang lahirin kita kok. Dia yang lahirin kita. Dia yang lahirin kita. Kita yang lahirin dia. Salah. Terus nih Teh masih nyambung ya. Anakku 21 bulan, kenapa ya suka lempar-lempar mulu makanan sama minuman dan mainan. Suka sebel banget, pengen marah tapi kasihan. Nah, dia tuh belum bisa lancar ngomongnya. Jadi baru 4 kata, misalnya mau emam, ayo ke situ. Terus nyanyi dia bisa. Nah, itu kenapa tuh Teh? Anak suka lempar-lempar. Cari perhatian kah? Gitu. Iya, cuman ini lemparnya apakah lempar ngebuang atau lempar marah ke orang ya? Maksudnya dilemparin ke orang biar ini. Kalau dilemparin ke orang, misalnya ke ibunya atau ke siapalah yang ngasuhnya yang depan, mungkin dia pengen marah, pengen diperhatiin. Itu mungkin dia bilang dia nggak suka makanannya, atau dia udah kenyang, atau ini bukan waktunya dia makan. Mungkin banyak hal yang pengen dia ungkapin ya. Ada juga kalau ngejatuh-jatuhin itu karena si anak tuh kayak baru belajar ilmu gravitasi kalau menurut aku mah ya. Ada fasenya dia tuh kayak kalau megang ini, kalau gue lempar gimana? Dia jatuh. Terus dia kalau yang ini dilempar sama nggak ya? Karena kan benda itu pas jatuhnya aja perilakunya beda-beda ya. Misalnya kalau pulpen ada yang bisa muter, ada yang lama gitu ya. Nah, itu tuh ada juga fasenya dia pengen ngamatin jatuhnya benda-benda tuh kok ternyata beda-beda, kok asik ya. Cobain yang ini, cobain benda yang ini. Itu bisa juga. Kalau memang karena itu, berarti jauhkan pandangan dia, mejanya itu misalnya yang mejanya panjang ke depan, jadi dia nggak bisa ngelihat lantai gitu, ngerti nggak? Misalnya, jadi supaya dia tuh nggak bisa menikmati kejatuhan si benda-benda itu pas lagi makan, misalnya gitu ya. Gimana jadi caranya? Atau biar makannya fokus makan bener gitu ya. Atau kalau perlu makannya ngampar berarti mau jatuhin kemana coba? Kan nggak asik ya kalau udah di bawah makan gitu. Kecuali kalau dia lemparnya ke orang gitu. Jadi mungkin itu kebiasaan makannya yang misalnya itu mungkin baru belajar makan di meja, tadinya makan digendong. Kan ada tuh yang dia baru membiasakan di meja, awalnya digendong-gendong atau di stroller. Terus baru ke meja. Terus dia bentuknya protes lah gitu. Atau ya itu ya kalau misalnya belum ngomong kan kita nggak bisa tahu kenapa ya, mungkin dicobainnya satu-satu nih. Apakah jam makannya yang salah, apakah dia nggak pengen makanan ini gitu. Itu mah masih harus dieksplor ya, karena kan masih banyak gitu kemungkinan. Kalau misalnya kita nih baru ngelahirin, terus pasti ada perdebatan cara ngurus anak sama orang tua atau sama mertua. Nah, gimana caranya menghadapi mertua di saat mengurus anak? Mertua belum pernah ya, karena kan nggak pernah tinggal bareng, terus bukan yang ketemu intens banget. Tapi kalau sama orang tua sendiri mah pernah sama mama, cuman
mungkin akan beda bentuk komunikasinya ya. Kalau sama orang tua sendiri kan komunikasinya mungkin lebih lebih cair kali ya. Tapi aku kalau sama mama tuh kan ya gitu, awalnya kan mama dikit-dikit yang baheula ge kieu gitu. Nanti ditranslate ya, Vi. Ya. Kamu ge ku mama diurus kieu gitu kan. Mama juga mengurus kamu tuh begini gitu. Buktinya gitu kan. Ya awalnya mah didengerin, terus lama-lama karena aku mendapatkan dokter anak yang sangat-sangat komunikatif dan oke banget gitu ya. Dokter Fresil yang dijadikan. Dulu aku sengaja ke dokter Fresil tuh bukan kalau sakit ya. Iya, benar, sama Sapi juga. Jadi biar bisa ngobrol gitu kan. Nah, mamahnya diajakin. Pas mama diajakin, jadi hal-hal yang udah aku tahu pun yang selama ini diperdebatkan sama mama, aku tanya tuh depan dokternya, terus biar dia menjelaskan sama mama kan. Mungkin kalau mama karena tahu ini spesialis anak, udah sekolahnya bertahun-tahun ngomong mah dipercaya kan ya. Iya kan, daripada anaknya. Tapi terus aku juga berusaha membuktikan gini sih. Jadi mah ini tuh begini-begini karena ini. Jadi itu aku udah menjelaskannya sebelum jadi perdebatan. Akhirnya gitu loh. Misalnya ada hal-hal yang kayak dulu membiarkan anak untuk nyobain makan sendiri, apa sih istilahnya? BLW itu ya. Ini tuh gini biar gini dijelasin dulu sebelum dilakuin tuh. Oh ya. Tapi bari ngeleos tuh kayak sambil lalu lah gitu. Oh iya. Tapi ternyata ujung-ujungnya mama aku itu kalau sama tetangga pun, almarhum mama nih ya, sama tetangga, saya ada tetangganya punya cucu. Terus tetangganya cerita, ini gini, tanyain aja sama Indri, nanti tahu gitu lah mama. Iya benar. Iya sama. Ternyata kadang-kadang mungkin sifatnya ibu-ibu ya, untuk mengakui depan kitanya juga kayak gengsi kan ya, bahwa kita benar. Cuman pada saat melihat buktinya, oh ya benar ya ternyata begini gitu, akhirnya mengakui pun di depan kita sama enggak gitu. Jadi ya komunikasinya mungkin beda. Kalau aku sama mama mendingan aku ceritain dulu sebelum aku lakukan gitu. Ya benar. Tapi terus juga tipsnya sih menunjukkan yang bagus-bagusnya. Jadi kalau yang keluhan-keluhannya berarti jangan ditunjukin dulu nih gitu. Kalau aku sih gitu. Keluhan-keluhan gimana tuh Teh? Misalnya pada saat kita ngurus anak nih, ada keluh kita tuh ada aduh ini tuh gini. Nah, itu nggak dikeluhkan depan mama gitu. Kalau ada kayak gitu tuh nanti bisa buat aku sih bisa jadi senjata. Tuh kan cuk mama kayak gini kan gitu. Iya benar. Jadi yang di show off kan itu success story-nya. Iya benar. Jangan versi-versi gagalnya, kan pasti ada gagalnya loh, kita juga ya nggak? Iya. Terus kan kalau orang tua kan lebih khawatirnya 2 kali lipat ya sama cucunya. Jadi kalau misalnya sebenarnya apa salah sedikit jadi kamu sih gini jadi marahnya ke ibunya. Antara khawatir ke cucunya atau juga memang ya mungkin dia tuh menganggap kita masih anak kecil dah kita anaknya gitu kan. Jadi mungkin ada sih keraguan emang bisa gitu lu teh masih kecil di mata dia mah masih anaknya gitu kan. Apalagi kemudian aku udah bungsu ya, aku teh masa emang bisa gitu kan gitu kayaknya ya. Iya. Dan pada saat dia mendapatkan bukti dan fakta bahwa oh iya bisa, tetap ada egonya dulu teh. Nggak mau langsung mengakui gitu. Iya. Kayaknya. Walaupun di belakang kita memuji gitu. Ya muji iya. Terus saudara, tetangga gitu ya. Pas udah dengar dari tetangga, alhamdulillah berarti kepake aku tuh sama mama sebagai anak, sebagai ibunya cucunya gimana sih? Iya bener. Nih terus ya. Oh iya, kalau misalnya nih waktu itu kan Safi nggak sengaja ya menyaksikan perdebatan antara Kalingga dan Nana nih. Yang di hotel itu loh Tendri. Yang mereka berantem itu yang cuma gara-gara Kalingganya nggak mau diajak main sama Nanai dan ditarik-tarik gitu loh. Oh iya. Di hotel yang di Jakarta. Ingat nggak? Nah di situ sebenarnya seru sih. Jadi baru pertama kali ngelihat anak umur Kalingga dan Nana itu berdebat di depan kedua orang tuanya, berdiskusi. Aku tuh tadi gini loh sama dia, gini. Pokoknya dia nyeritain panjang lebar kan. Nah gimana sih Teh caranya ngajarin anak biar dia tuh terbuka sama kita untuk nyeritain semua perasaan dia, walaupun ya mungkin buat anak laki-laki ya biasanya kan susah banget untuk ngomong kayak gitu. Nah tapi Kalingga tuh sangat-sangat terbuka banget apa yang dia rasain. Aku nggak suka Nananya beginiin aku tuh pengennya gini gini. Nah, itu gimana? Kitanya yang harus berusaha untuk terbuka dulu sama anak kan, apalagi ibu-ibu mah sering marah kan sama anaknya ya. Iya.
kita kan sering ngomel gitu. Iya, iya. Terus ya kalau ngomel-ngomel yang ini aku bawa ini simpan itu mah biasa. Tapi kalau marah yang agak-agak serius, maksudnya karena apa ya, attitude lah gitu, attitude yang menurut kita nggak sesuai dengan ketentu apa sih, sesuai dengan rules yang udah kita buat. Aku tuh ngomonginnya kayak gitu caranya. Kakak tadi ini ya, Didi tuh nggak suka kakak begini karena gini. Kebayang nggak kak, kalau Didi udah ngajarin kakak begini, udah ngasih tahu, terus kakak udah punya komitmen ternyata begini, jadi rasanya tuh sedih kak, gitu, ada kecewa gitu, kecewa karena apa yang sudah kita obrolin baik-baik, kakak udah paham, kakak udah janji, itu nggak ditepatin, bikin Didi kecewa, atau nggak sedih tuh karena apa? Ya kok kakak gitu sih sama orang, misalnya gitu ya. Jadi berusaha menceritakan, terus misalnya ada hal, kadang-kadang pernah juga mereka tuh kesalahannya kecil, tapi aku ambeknya lebay ya, suka gitu kan ya. Pasti ada. Nah, itu pun aku ceritain, pas udah reda nih, Kak maaf ya, tadi tuh Didi marahnya berlebihan, karena itu kadang-kadang kondisinya lagi mikirin ini, terus lagi mikirin ini, ternyata kakak tiba-tiba begini, itu tuh ternyata bikin bisa marah berlebihan, tapi Didi tahu itu salah. Jadi menceritakan juga gitu kenapa sikap kita ke dia itu dasarnya apa, rasanya seperti apa, yang nyebabin seperti apa. Jadi dia juga terbiasa untuk ngomong gitu ke kita gitu. Kalau aku sih gitu ya. Cuman kan jadinya kalau ke Kalingga sih memang jadinya apa ya, menurut aku matang lah gitu. Dia tahu kapan dia harus menceritakan, kapan dia harus diam. Karena umurnya baru berapa tuh? Kalingga 8 ya. 8. Tapi untuk usia 8 tahun tuh udah kayak anak SMP gitu. Ya, jadinya memang jadi aku tuh memang yang menurut aku karena yang penting itu empati ya. Dia harus punya empati gitu kan. Menumbuhkan itunya sih. Jadi kenapa makanya kalau orang lihat kenapa sih dia kok perhatian banget sama lo gitu kan. Dia tuh jadi anak laki-laki sweet banget gitu ya. Iya, ya memang karena kitanya harus nunjukin empati ke dia, kayak misalnya ya jadi kakak juga susah ya, apalagi kakaknya Nana itu kan susah ya. Kakaknya Nana itu berat. Jadi kita juga nunjukin gitu. Kakak kenapa tadi Nana gini, kakak kenapa langsung diam. Jadi pada saat dia menunjukkan perilaku karena dia nggak mau bikin kita kecewa, nggak mau bikin kita sedih mungkin ya, kadang-kadang kan dia kesel sama adanya, dia berusaha meredam. Kita juga harus peka gitu. Oh kita tahu nih dia nggak enak, kita tanya kenapa. Kalau misalnya ya udah kasih tahu Nananya gini-gini. Oh iya gitu. Untung Nana itu tipenya yang kayak cuek-cuek aja ya. Maksudnya nggak yang dikasih tahu sama kakaknya jadi sakit hati gitu nggak ya Nananya? Enggak. Nah, sekarang ya maksudnya tetap aja ya ada ya itu dibilang art ya kan karena ternyata karakternya beda banget ya. Kalau Nanai kan sekarang bisa Babah mengungkapkan empatinya, berusaha mengungkapkan perasaannya, malah digertak balik gitu sama Nanai. Ya kenapa tuh Babah tuh gitu loh, malah gitu jadinya. Cewek ya banget. Itu jadi maksudnya ya ternyata ada yang distimulasi dikit aja jadi bablas tuh bisa Vi. Kita harus ngerem aja gimana gitu kan. Gitu. Gitu balik lagi ini karena bukan expert ya, berdasarkan pengalaman aja pribadi dan kebablasan. Dasar. Terus ini adik kakak tuh banyak banget ibu yang punya anak pertama jaraknya dekat atau bahkan yang jaraknya jauh juga ada yang cemburu sama adiknya. Jadi adiknya tuh kayak dijailin, pokoknya nggak suka lah sama adiknya, rebutan mamanya. Kalau misalnya mamanya gendong adiknya ngamuk si kakaknya gitu kan. Kalau misalnya ibunya ngasih perhatian ke adiknya, kakaknya overacting, salah tingkah gitu, pokoknya cari perhatian. Nah, terus kalau misalnya dulu kan Teh Indri selalu ngajarin, jadi dari waktu hamil itu kita udah kenalin kan sama si kakak, ini ada adiknya, harus sayang, gini, dan pantang banget untuk bilang, jangan nanti adiknya sakit, jangan ini gitu kan, maaf ya, mama nggak bisa gendong kamu karena mama lagi hamil, nanti dedenya kesakitan kayak gitu kan, itu kan sebenarnya nggak boleh. Nah, itu jelasin Teh. Ya, kalau aku sih gitu, maksudnya Kalingga kan punya adik itu pas umur 2 tahun, Nanai lahir pas Kalingga 2 tahun 8 bulan. Jadi aku hamil itu umur dia 2 tahun kurang ya, udah hamil. Kayak. Jadi pas waktu itu sebenarnya tuh agak khawatir karena kan pas hamil Kalingga aku sering nge-flag ya, Vi. Memang Kalingga tuh aku diam aja nge-flag gitu. Ternyata pas Kanaya, ya alhamdulillahnya, aku kan hamil aja lagi liburan tuh 3 hari jalan kaki terus gendong-gendong Kalingga aja ternyata nggak apa-apa gitu. Itu pas baru fokus banget tuh. Terus ternyata akhirnya oh ya udah doa itu pun doanya hanya semoga kuat karena aku harus men-treat Kalingga dengan benar, dia jangan sampai mendapat perlakuan yang berbeda sejak aku hamil. Doanya tuh jadi itu gitu.
Ya memang itu salah satunya kan, aku suka ngeliat kadang-kadang orang yang itu jangan tiduran di sini nih, ada yang nanti ada yang kenapa-napa. Enggak, di situ aku doanya lebih ke ya Allah kuatin adiknya gitu. Jadi jangan sampai dia kehilangan kenyamanan, kehilangan apa yang biasanya dia dapat dari aku gitu loh. Jangan Cuman sampai karena gitu lah. ada adiknya gitu. Dia mau gendong pun misalnya nih, aku gendong dulu. Terus misalnya ternyata kan pegel misalnya, Kak, gantiannya sama ayah ya gitu. Jadi nggak ngomong karena adik gitu, ngerti nggak? Nggak usah diomongin deh karena adiknya gitu. Apalagi, hai, apalagi Didi. adiknya belum kelihatan kan. Kenapa lagi apa? Tuh. Terus Apalagi adiknya belum, ya kebayang gak sih dia bakal mikir, itu adik belum muncul aja udah ribet banget hidup gue gitu kan. Takutnya dia merasa gitu. Jadi dendam pas adiknya lahir. Makanya apalagi kalau udah ada, nah bener pas udah ada tuh yang ada udah yang rusuh gitu jadinya kan. Pas dia keluar, oh ini yang selama ini mengganggu hidup gue, mengusik kenyamanan gue gitu, takutnya. Ya bener. Terus itu bayi pun pada prinsipnya aku berbagi peran sama adikku gini, bayi itu hanya tahu lapar, hanya tahu digendong, itu yang dia butuh. Sementara kalau kakaknya, dia ada punya kepengen ya nggak, pengen sama Didi gitu kan, kasarnya gitu ya. Udah mulai punya jadi perasaan. Kalau misalnya ada konflik, bukan konflik, kalau ada bentrok nih misalnya, Kalinga pengen apa pas adiknya nangis, aku bakalan ngutamain Kalinga gitu. Karena toh adiknya nangis mau nenen pun masih bisa dibantu dulu, digendong gue sama Agi lah gitu. Jadi Kalinga itu pas awal-awal ada adiknya, dia tahu dia tetap diutamakan gitu. Jadi istilahnya kalaupun bayi itu nangis, biarin aja dulu, yang penting kakaknya dulu gitu ya. Nah, kakaknya di-treat dulu, misalnya kita jangan langsung bayi, Didi mau nyusuin aja dulu ya, malah kita minta izin ke dia gitu. Gitu, jadi dia tuh merasa dilibatkan dan merasa tetap dia diutamakan, tetap dia itu perannya besar. Lama-lama ternyata kan dia itu adanya kasihan kan gitu, empatinya jadi muncul ya. Dan pada saat dia menunjukkan itu pun kita harus kasih feedback yang bagus. Oh iya Kak, makasih ya gitu. Harus ada feedbacknya juga loh. Jangan sampai dia udah berlaku kayak gitu, kitanya malah ngantepin gitu kan. Gitu. Kan lagi-lagi kebablasan sih. Kalinga tuh kan sekarang begitu mengutamakan Kanaya. Iya, jadinya ya. Bahkan Kanaya dimarahin pun selalu dibelain. Ujung-ujungnya kan pas awal-awalnya kenapa Kanaya itu menurut aku ya jadi tegek tuh apa sih bahasa Indonesia, keras kepala gitu kan. Karena kalau misalnya dikasih tahu dibelain malah sama kakaknya, jadi tetap tuh masih harus banyak PR-nya, aku juga ya harus tarik ulurnya di mana tuh ada sih. Iya, nggak habis-habis lah. Gara-gara itu ya, gara-gara Tembing ngajarin kayak gitu, Tafa itu dari awal Selfie gendong Oksa pulang ke rumah, itu tuh dia langsung nyambut, oh baby gitu. Dia nggak ada cemburu-cemburu sama sekali. Kalau misalnya babynya nangis langsung tarik-tarik, wah itu baby nangis, cepet-cepet baby nangis. Gitu. Terus misalnya Kak ambilin apa? Ambilin pampasnya baby, ambil. Padahal dia usianya kan belum 2 tahun ya, itu masih 21 bulan punya adik. Tapi udah sesayang itu gitu loh sama adiknya. Cuman pas adiknya udah jadi gede, adiknya kan jahil tuh. Nah, mulailah ada pertengkaran semenjak Oksa gede gitu. Karena Oksanya udah mulai nyebelin, ngerasa kayak ada bungsu. Iya, karena suka dibelain. Iya. Terus Oksa udah punya power kayak dia kan. Iya, dikit-dikit nangis. Udah bisa kakak gitu. Iya benar sama. Tapi bisa kan nge-treat juga. Kalau Nanai kan perempuan, kalau Oksa kan laki-laki. Laki-laki tapi ogo. Sebel. Tapi Nanai juga maksudnya kadang memang lebih kuat ya sebenarnya, kayak lebih keras gitu dari Kalinga kan gitu. Jika Kalinga ada masalah sama temannya juga bisa Nanai yang nyamperin, kamu tadi main ini kena sama kakak aku, kamu belum minta maaf, bisa gitu dia. Bisa marahin orang gitu. Iya. Karena biasa ini. Bu. Nanai. Mama Pi mau nanya ya. Kalau Didi di rumah galak apa enggak? Suka marah-marah nggak sih Didi di rumah? Biasanya kalau aku baik sih enggak marah-marah. Kalau Nenek suka minta jajan terus, suka dimarahin. Minta jajan. Didi itu mah pelit namanya, bukan suka marah-marah. Emang kata Nenek kan, Nenek bilang marahnya kalau apa? Kalau neneknya jahat. Bukan, marah tuh karena apa kata Nenek?
gimana ya? Gimana ya? Coba jelaskan sama Mama Pi. Kalau orang tua itu kata Nani marah karena apa? Kalau neneknya kayak nggak nurut gitu. Enggak, tapi kan karena sayang ya. Iya, Kalau nggak sayang, nggak dimarahin. iyalah, biarin aja ya. Iya. Ayah apa Didih yang lebih sering marah-marah, Nay? Yang sering nggak Yang bawel. bolehin mah. Yang bawel ayah, soalnya setiap misalkan Nenek pengen nonton The Police, nggak boleh, semuanya nggak boleh. Itu mah ayah jahil sama kamu ya. Ayahnya gemas sama Nana, jahil soalnya. Jadi Nenek jahilin pengen lagi. main dulu. Iya. Bye-bye. Bye. I love Tunggu you. belum, satu lagi dong, Nay. Satu lagi. Apa? Nih, Ini dong anaknya. Nanai sayang nggak sih sama Babah? Iya. Kalau misalnya Kalau babahnya, babahnya main bayi-bayi ya. Apa? Kalau Kalau- babahnya jadi bayi. Kenapa sayang sama Babah? Soalnya apa? Suka tidurin Nana gitu. suka Suka nemenin Nanai. Nana tidur. Tapi nurut Kalau nggak sama Nana nggak bisa Babah? tidur, suka jempok. Nana bisa nurut nggak sama Babah? Bisa. Iya gitu. Jadi kalau Babah kasih tahu, Kalau Nanai Nanai- nurut. Misalnya Nana kayak Baba pengen nonton dua film, Nana nurutin aja gitu. Tapi Bolehin. kayak misalnya kan Nana kan saya sekarang puasa jam 3 tuh lagi lapar-laparnya kan. Dia tuh akan mengeluhnya sama Babah. Babah aku lapar. Terus Babah tuh akan yang berusaha untuk menghibur dan membuat Nana lupa waktu. Iya, biar dia puasanya makin kuat. Kita main gitu. Ya. Ya. Jadi ya Nana emang pokoknya kalau butuh apa-apa nyarinya Babah duluan ya. Iya. Ya udah. Oh, mau main. Ya udah mau main dulu. Bye bye Nanai. Makasih Nanai. Bye bye. Ya, terakhir ya. Pertanyaan Ya. terakhir. Aku sih kesulitannya sekarang anak nggak bisa lepas dari gadget. Sama nggak mau makan sendiri, maunya disuapin. Itu pun lama banget. Makannya bisa sejam lebih. Apa masih bisa diperbaiki? Maksudnya bisa dibenerin gitu. Bisa banget. Sebenarnya mah nggak sulit. Paling nangis. Anaknya nangis. Ibunya harus kuat. Jam. Iya. Iya. Intinya mah, harus tebal kuping ya. Kalau maksudnya konsekuensinya sih pasti kalau misalnya dari awal udah ngasih dengan waktu yang tidak ditentukan. Kalau aku sih kan sekarang berusaha weekend, misalnya hari Sabtu jam segini sampai jam segini, mereka akan nurut tuh gitu. Ternyata nggak berani untuk di luar itu. Tapi kalau misalnya memang belum seperti itu dan mau dirubah, ya pasti perubahannya bakalan ada drama sih, tapi ya harus dikuat-kuatin. Tapi bisa banget. Tapi ya asal konsisten, berarti mau anaknya guling-guling, mau ngapain, ya kalau aturannya nggak boleh ya nggak gitu. Kalau makan sendiri. Iya, ya itu tadi yang Sapi bilang tadi. Jadi anaknya tuh nggak pernah minta makan. Mungkin karena udah selalu disiapin sama ibunya kan. Jadi si anaknya tuh nggak mau makan sendiri. Oh, itu tuh disuapin berarti. Selain nggak minta juga disuapin. Iya, disuapin. Ya kalau gitu ya berarti mulainya adalah makan bareng-bareng sama ibunya sama bapaknya. Jadi kan dia mungkin pertama kali mikir kenapa saya nggak disuapin, karena ibu saya juga harus sambil makan. Karena ternyata waktu makan itu bareng-bareng. Disediain barengan. Kalau misalnya dia nggak mau atau makannya sedikit, biarin. Dan setelah itu jangan dikasih cemilan. Maksudnya tetap jam makannya tuh jangan karena tadi makannya sedikit terus dikasih makan di tengah-tengah jam. Misalnya makan pagi jam 7 nih. Sebelum jam 12 jangan dikasih nasi dulu. Nanti jam 12 waktunya makan. Kan lama-lama dia tahu, oh iya kalau saya menolak makan, saya diem aja, saya akan lapar gitu. Jadi mengenal rasa lapar gitu ya. Mengenal rasa lapar dan oh iya memang nggak akan serta-merta dikasih makan kalau dia nggak bisa seenaknya juga dia menentukan jam makannya, kasarnya gitulah gitu. Nggak bisa yang sekarang lagi nggak mau nih, orang ibunya udah siapin panas-panas enak gitu ya itu yang harus dimakan gitu. Tapi belum lihat Babah gondrong ya? Mana? Woi, keren banget Babah. Gomplok amat. Babah. Babah. Sini dong.
Gimana puasanya, Babah? Ini, sorry. Pakai. Stop. Apa? Babah gimana puasanya? Bagus. Bagus. Lancar. Terus Babah kalau misalnya Nanai nggak kuat puasa, Babah gimana caranya supaya Nanai makin kuat puasanya? Ya banyak sih caranya, tapi aku mau tanya, Bu. Apa? Itu Malvi nanya dulu, baru kamu nanya. Oke. Jawab dulu Caranya main. Ajak main. Terus Nanainya biasanya juga bikin cemilan. buat buka Karena gitu, ini persiapan buka. Atau Yang lain. suruh main air ya? Nah, suruh main air. Nah, masuk kamar mandi. Terus apa tadi Bapak mau nanya apa? Kenapa ya? Nanai mah kalau saatnya harus ingat waktu malah lupa waktu. Saatnya harus lupa waktu malah ingat waktu. Oh iya, nanti tanyain sama Nana itu mah. Mama Vi juga nggak akan tahu ya. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Cepet-cepet ketemu lagi kita ya, mudah-mudahan ya. Nanti nonton lagi YouTube Mama Pi ya, kan ada Nanainya. Ya. Nanti kasih tahu ya ke teman-teman Nanai ya. Semuanya pasti subscribe, like. Aduh. Bilang, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bilang gitu dong. Mana yang bilang? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa satu lagi yang paling penting, share sebanyak-banyaknya. Oke. Kita nuhun ya. Sama, dadah. Dadah. Tunggu tayangnya. Bye.